Tetapi ingat, firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Semua sehat? Amin. Diberkati? Amin. Coba senyum dulu dong, senyum kiri kanan, senyum dulu gitu kan. Jangan curhat ya. Semua bersukacita sore hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saya juga bersukacita. Kita tepuk tangan dong buat tim puji-pujian kita ya. Walaupun musiknya tiba-tiba mati ya, semuanya tetap bersukacita. Amin. Ya. Firman Tuhan pada sore hari ini saya akan bawakan tentang Doctrine of Demons. Ada nggak PPT-nya? Ada ya? Oke. Kita akan belajar bersama-sama. Siapa sini yang setuju dan sepakat dengan saya kalau kita itu sudah ada di akhir zaman? Boleh angkat tangan? Sudah di akhir zaman? Ya, saya mau bagikan kepada kita sebuah gambar. Next slide. Nah, ini ada gambar yang saya pelajari dari sekolah Alkitab ya, Bapak Ibu Saudara. Dari garis yang warna kuning itu tentang kekekalan. Kalau kekal itu berarti tidak ada waktu, forever, selamanya. Belum ada waktu di sini. Sampai di awal itu belum ada waktu, kekekalan di akhir juga nggak ada waktunya. Nah kemudian waktu itu dimulai pertama kali sejak Allah menciptakan manusia dan manusia jatuh dalam dosa. Jadi waktu itu dimulai karena adanya dosa.
ketika Adam dan Hawa mereka memakan buah yang dilarang Tuhan, saat itulah dimulai yang namanya waktu yang ada di dunia ini. Nah, di sini saya taruh Bapak Ibu Saudara, dari zaman Adam sampai Abraham itu ada 2000 tahun. This is not exactly, tetapi kalau di sekolah Alkitab kita mempelajari ini dengan membuat lebih mudah bagi kita untuk mengerti. Jadi ada Adam, ada Nuh, itu semua ada di 2000 tahun pertama. Itu disebut dengan hukum hati nurani. Jadi orang itu dihukum karena hati nuraninya dia. Jadi kalau kayak Kain, dia memberikan persembahan kepada Tuhan, itu kemudian Kain diterima, Habel ditolak, itu bagaimana Tuhan akan menghukum seseorang itu dari hati nurani. Semua bilang hati nurani. Kita semua dikasih hati nurani, ya kan? Kita kok kayaknya kasihan sama orang ini, itu yang berbicara hati nurani kita. Kemudian ada juga di 2000 tahun setelahnya, dari zaman Abraham, kemudian ada zaman Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa gitu ya. Sampai di zaman Yesus itu 2000 tahun yang namanya 2000 tahun hukum Taurat. Jadi di sini Allah menghukum seseorang itu neraca timbangannya yaitu hukum Taurat. Jadi ada orang itu melakukan hukum Taurat, 10 hukum Taurat dari 2 loh batu ataupun menjadi 613 mitzvot, itu semua dari 2000 tahun. Jadi ke 2000 tahun pertama apa? Hukum komunikasi. Hati nurani, betul. Jadi orang dihukum karena hati nuraninya dia. Oh, aku punya perasaan gitu, hati nurani. Abraham sampai Yesus hukum Taurat. Nah, di sini di zaman Yesus itu kita hitung dari 0 Masehi gitu ya. Yaitu Yesus datang kali yang pertama sampai 2000 tahun, dia naik ke surga, makanya kita disebut hukum kasih karunia. Kita ada ini hukum kasih karunia. Kita nggak hidup lagi di zaman hukum Taurat. Kalau hukum Taurat kita punya banyak dosa, nanti semua kambing, sapi masuk ke sencaki, tak cukup. Hari itu ya, Pak Will dosa 1 tahun bawa dia. Beliau bawa 3 sapi ke sini, kita semua keluar, gitu ya, nggak cukup. Makanya kita hidup di tahun kasih karunia. Kita nggak perlu lagi membawa hewan-hewan tersebut. Kita cukup percaya Yesus mati untuk saya hidup dalam hukum kasih karunia. Amin. Sekarang tahun berapa? 2025, bukan 2005. 2005 belum lahir. Anda belum lahir. Nah, sekarang itu Bapak Ibu Saudara tahun 2025. Saya nggak bicara tentang sudah mau Tuhan Yesus datang, tetapi kita tahu di sini kalau saya pelajari dari sekolah, dihitung dari 2000 tahun Bapak Ibu. Berarti kalau 2025, 2000 tahun dimulai dari Yesus. Berarti kalau dari sini kita lihat 2033,5 tahun gitu ya. Ini cuma sekedar aja kita mau mempelajari sedikit tentang eskatologi. Saya akan tidak membahas lebih panjang-panjang, enggak. Saya cuma mau bilang sesuatu bahwa kita harus sepakat kalau ini udah masa-masa akhir. Amin. Bilang senggol sampingnya akhir. Senggol lagi. Tapi ini firman Tuhan baru mulai ya. Belum akhir, saya baru berdiri, masa saya mau turun lagi. Bapak Ibu perhatikan di sini, di Yesus akan datang kali yang kedua. Kita sudah ada di zaman yang paling akhir. Dia sudah mau datang di saat-saat ini, dan hari-hari ini adalah masa-masa akhir dan kita akan diangkat. Sebelum dia datang mau ngapain sih? Mau jemput saya dan saudara? Mau dijemput gak? Ya. Oh nggak mau Bu, mau di sini aja. Dia akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Baru itu sudah selesai sudah. Ada apa Fit? Mau foto saya? Nggak apa-apa, biarin aja ya. Kita sepakat, kita sudah ada di masa-masa terakhir. Sepakat? Harus sepakat ya sama saya. Kita sudah ada di akhir zaman.
Jadi akhir zaman kita perlu apa dalam kehidupan AI yang semakin canggih, bener ya? Setuju ya? Kalau AI semakin canggih ya, keren banget. Sekarang dokter bisa tergantikan sama ChatGPT ya. Program diet aja tanya ChatGPT aja. Bingung gitu, cateringan bingung mau catering apa 1 bulan, tanya ChatGPT aja. Berikan saya menu catering dalam 1 bulan. Ibu-ibu nggak usah pusing ya, tanya ChatGPT aja gitu ya. Dengan budget 20.000 ada dia, bisa dia bantu ya, hebat sekali. Dan kita akan melihat di akhir zaman ini ada apa Bapak Ibu Saudara. Saya kasih judul Doctrine of Demands. Mari kita lihat Matius 24 ayat 37, kita baca ya. Matius 24 ayat 37, silakan Bapak-bapak, pria-pria boleh baca ayat 37, kaum wanita 38. 1, 2, 3. Ayat 38. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, begitu juga pula dengan kedatangan Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Zaman Nuh itu orang katanya di ayat 38 apa? Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh, mereka makan dan minum. Pokoknya hidup mereka pokoknya makan dan minum. Mereka sibuk. Bagaimana saya bisa kerja lebih baik, saya bisa makan, saya bisa minum. Mereka lupa sama Tuhan, mereka sangat sibuk. Waktu ini cepet ya, gak kerasa ya. Perasaan baru kemarin Natal kan ya. Sekarang udah berapa? Bulan 4. Bener loh, bulan 5 ya. Udah mau panitia Natal lagi ya. Pusing sudah. Panitia, grup panitia gak akan pernah saya bubarkan. Itu panitia selamanya ya, sampai Tuhan Yesus datang. Kawin dan mengawinkan. Saya baca ayat ini, kawin dan mengawinkan. Aduh, saya sama Pak Gembala mengawinkan ya apa ya? Kawin dan mengawinkan. Oh itu beda ternyata ya. Nanti kita tanggal 25 ada pemberkatan nikah Pak Gembala ya. Kemarin itu kan dari Timor Leste kita menikahkan. Nanti tanggal 25 dari Pasuruan, menikahkan sepasang lagi dari Pasuruan. Makanya mereka harus Zoom. Kemudian kita lihat sini, maksudnya apa kawin mengawinkan? Kawin dan mengawinkan. Mereka saling, mereka makan, minum, hidup berjalan terus. Ya udah mereka kawin, mereka berkeluarga. Nanti mereka udah tua, anaknya mereka kawinkan dengan orang lain. Jadi waktu berjalan terus sampai kita sadari. Nah ayat 39 saya tidak taruh di sini, saya bacakan buat saudara. Ayat 39 berkata begini. Bisa nggak dibuka ya? Enggak apa-apa kalau enggak. Ayat 39 saya bacakan. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, lupa sampean. Hidup pokoknya jalan gitu aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin kerja lagi gitu kan. Nanti Minggu, Senin, aduh besok kok Senin lagi. Semangat, besok Senin. Katakan sama diri sendiri, semangat. Besok Senin ya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Begitulah hal kelak manusia, kelak kepada kedatangan anak manusia. Ayat 40 kita baca. Udah dibantu sama saudari Hana tadi, saya lihat ketika musik mati, tuh, ya kan? Saudari Hana santai aja dong, nggak ada wajah-wajah kepanikan. Bagus sekali ya. Kita baca ayat 40, 1, 2, 3. Baca yang keras, 1, 2, 3. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tuh ya. Ayat 41, 1, 2, 3. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau dalam kitab yang lain berkata di Lukas 17 ayat 34 sampai 35, mungkin boleh dibantu Lukas 17 ayat 34 sampai 35. Tadi kan 2 orang di ladang, ya toh? Kemudian 2 orang memutar batu kilangan.
Di Lukas 17 ayat 34 sampai 35 kita baca apa? 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Oh, ini tidak berlaku kalau sama Ion, kita 3 orang di atas tempat tidur. Lihat, 2 orang perempuan, ya ini yang tadi ya. Bapak Ibu Saudara, kedatangan anak manusia itu bicara tentang ini 3 hal. Yang pertama, 2 orang di ladang, 2 orang lagi memutar batu kilangan, dan 2 orang di atas tempat tidur lagi tidur. Katanya 1 diangkat, 1 ketinggalan. Bicara tentang apa sih? Bicara tentang Tuhan akan datang pada waktu yang tiba-tiba. Nah, orang yang memutar kilangan itu maksudnya mereka tuh lagi menggiling tepung. Perempuan yang menggiling tepung itu tuh biasa menyiapkan sarapan. Jadi menggiling tepung, ya, batu kilangan untuk menggiling tepung tuh bicara tentang waktu pagi hari. Pagi hari. Dan orang yang di ladang itu bicara orang yang sedang bekerja itu pada siang hari. Siang sampai sore. Dan orang yang tidur bicara tentang malam hari. Ini artinya apa? Artinya, selain Tuhan akan datang tiba-tiba, Tuhan akan datang dalam sekejap mata. Artinya, kalau di Indonesia pagi, mungkin di luar negeri ada yang siang, di luar negeri tempat di sebelah mana ada yang malam, Tuhan akan datang di satu waktu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau Indonesia pagi, di mana ya kira-kira yang siang? Siang di mana ya? Aduh, belum ke Jerman ya, lagi tunggu orang ngajak ke Jerman aku ini. Ke Jerman bedanya berapa jam? 5 jam, Pak? 5 jam. Waduh, Pak, nanti kalau ke Jerman ajak Bapak Ibu gembalanya ya. Di mana Indonesia pagi, di sana malam? Amerika. Keren banget ini. Tolong Bu Silvi, saya juga diajak ini ya Bapak Ibu gembalanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Amerika loh, malam. Itu artinya Tuhan akan datang satu waktu. Di mana mungkin di Indonesia pagi, di saat itu juga tadi katanya di Jerman mungkin siang, kemudian nanti di Amerika malam. Dia akan datang sekejap mata. Dan itu tiba-tiba, mendadak. Jadi berbicara soal ada yang tidur, ada yang terangkat, it's not letter luck seperti itu. Bukan. Tapi tentang dia akan datang tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut saja. Ada 35 slide ini. Enggak, bercanda. Kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 2, baca sama-sama ya. Saya nggak akan lama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi hari-hari yang terakhir ada 3 hal yang akan terjadi. Apa itu? Yang pertama, orang-orang akan murtad. Yang kedua, mengikuti roh penyesat. Dan yang ketiga, ajaran setan. Murtad itu apa artinya? Saya baca ya Bapak Ibu, next. Dari terjemahan The Message, 1 Timothy 4 verse 1 until 2 berkata begini ya. The Spirit make it clear that as time goes on, some are going to give up on the faith in case of the demonic illusions put forth by professional liars. These liars have lied so well and for so long that have lost their capacity for truth. Pakai kata give up on the faith. Ya, bahasa aslinya itu pakai apistemi, menjauh, mundur, dan menyimpang. Apa maksudnya give up on the faith? Give up on the faith is not only about decision, but also the condition and situation. Artinya, orang yang murtad itu tidak bicara soal hanya tentang pindah agama, dia murtad. Tapi give up on the faith itu juga bicara tentang kondisi. Yang sekalipun kita ini disebutnya Kristen, tapi kita sudah mulai apistemi, menjauh, mundur, atau menyimpang dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Misalnya kita biasanya rajin sembahyang, terus rohani kita mulai mundur. Itu artinya apistemi.
So give up on the faith is not just only about decision untuk pindah agama, tapi about the condition or situation, dimana kita mulai mundur dari kasih kita yang mula-mula. Siapa sini punya cinta pertamanya? Boleh angkat tangan? Pertama dan terakhir kayaknya nih. Loh, angkat tangan dong, angkat tangan dong. Punya cinta pertama dan terakhir? Loh, angkat tangan loh. Susun angkat tangan. Juga loh. Siapa yang punya cinta pertama dan terakhir? Ayo. Loh, itu sudah ada angkat tangan, ini kok nggak ada angkat tangan? Ini saya turun aja deh. Saya kalau didukung tambah cepet loh. Mau pulang nggak? Pak Gembala lihat dari sendiri. Cepet banget ini firmannya. Bapak Ibu Saudara, orang kalau dia itu punya cinta mula-mula, saya ingat saya punya cinta mula-mula sama Tuhan tuh, saya ingat banget sampai sekarang. Dulu saya SMA. Nah itu tuh konyol banget. Ya, tapi saya rasa tuh lagi on fire lah. Waktu saya SMA, karena mama saya itu dosen hukum, papa saya juga dosen hukum. Jadi saya itu dipush untuk menjadi pengajar hukum gitu ya, nggak boleh lari dari jalur. Karena kakak saya semuanya hukum, semua hukum lah. Tapi saya bilang, "Ma, saya mau sekolah Alkitab, saya nggak mau ikutin dosen hukum, saya nggak mau." Terus mama saya bilang, "Enggak, itu kamu cuma lagi on fire aja, masa muda." Tapi puji Tuhan, saya tidak mengambil apa yang dikatakan sama orang tua saya. Saya tetap pada jalur saya. Saya ingat waktu saya on fire, saya suka banget mau ibadah. Saya tuh ibadah tuh bisa loh. Dulu ya, saya tuh ibadah umum saya ikut. Semua sesi saya datang. Bayangkan, ada ibadah ibu-ibu janda pun saya tuh datang loh. Serius. Wah, sampai udah saking on fire-nya suka banget ibadah. Sama kayak saudara ketika ingat pertama kali saudara jatuh cinta. Saudara pasti bahagia dong. Semua mau saudara berikan dia kan? Wah, Pak Esegi langsung mengenang. Kamu kok kisah kasih di sekolah, ya kan? Kita mulai mengingat masa-masa kita jatuh cinta gitu ya dengan pasangan kita hari ini. Kita mengingat lagi, dan itulah yang terjadi. Tuhan mau di akhir zaman ini kita tetap menjaga first love kita kepada Tuhan. Kira-kira kalau kita cinta nih sama seseorang, ya udah, aku cinta kamu ya, ya wes kamu di situ ya, wes. Pokoknya kita saling mencintai, ya udah selesai. Begitu kan? Ya. Atau kita harus mengusahakan setiap waktu. Siapa kalau mencintai, ya wes, kamu mau jadian sama aku, oke? Atau kita menikah, ya udah. Aku tidak perlu memperhatikanmu, begitu? Enggak. Pak dandang aja. Siapa sudah capek-capek kerja harus menjemput loh. Karena sayang. Karena cinta itu harus dipupuk. Biar Uber. Bener ini. Ini kata yang bener. Di Uber itu jangan cuma belum dapat. Setelah menikah pun juga harus diuber. Kita harus kejar terus. Kita harus menjaga sama first love kita dengan Tuhan juga. Jangan mundur, bilang kiri kanan. Jangan mundur. Jangan mundur dari first love kita kepada Tuhan. Ingat pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang kita lakukan di dalam mengiring Tuhan. Jangan mundur dari our first love. Amin. Kemudian roh penyesat. Apa sih roh penyesat? Roh penyesat itu bicara soal ajaran. Bapak Ibu Saudara, Doctrine of Demons, iblis tuh berusaha membuat kita tuh sibuk sama dunia ini, sampai kita lupa that our life is not just only talk about blessing, tapi tentang Injil, gospel. Jangan kita cuma sibuk sama berkat dan kesuksesan dan kita lupa tentang Injil. Sekarang kalau saudara buka medsos, itu banyak sekali how to burn belly fat. Ya toh? How to get diet. Ya enggak?
Begitu banyak sekali hal-hal yang bagaimana ya hidupku kelihatan body goals, bagaimana keluargaku nggak diremehkan ya sama saudara-saudaraku, bagaimana saya bisa sukses. Tapi kita harus tahu itu adalah kerjaan iblis buat kita supaya di akhir zaman kita fokus pada berkat, fokus pada kesuksesan, tapi tidak dengan Injil. Apa maksudnya Injil? Kita buka Bapak Ibu Saudara, Roma 1 ayat 16 saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Ini dia Injil. Bapak Ibu perhatikan, 1, 2, 3. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa satu, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, ia telah dikuburkan. Dan yang ketiga, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Maksudnya apa Ibu Gembala? Kita harus fokus tidak hanya kepada blessing. Kita semua butuh uang, amin. Tapi jangan fokus hanya kepada blessing. Kita juga harus hidup mikirkan Injil. Apa maksudnya? Bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan. Inilah Injil. Kalau Kristus telah bangkit, kita juga harus bangkit. Kita harus berjalan dalam hidup ini gak cuma mikir bagaimana saya bisa diet, bagaimana saya bisa punya body goals, bagaimana hidup saya gak diremehkan sama keluarga saya, si A, si B, si C, bagaimana saya ini bisa lebih baik dilihat orang. No, tetapi kita harus mikirin Injil, bahwa Kristus telah mati karena siapa? Karena kita. Jadi kalau ada kesempatan saya berbohong, saya fitnah orang, saya gosipin orang, kesempatan saya nonton video porno, kesempatan saya selingkuh, saya ingat dia sudah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Dan kalau kita terus merenungkan ini, Injil dalam hidup kita, it's not easy for us to choose sin. Kemudian dia telah dikuburkan dan dia telah dibangkitkan. Berarti dalam hidup ini Kristus sudah bangkit, saya harus bangkit. Ada lagu berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. You know? Sampai orang TikTok ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Coba ikuti saya. Tapi saya harus berubah. Bilang kiri kanan, tapi harus berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi kita nih harus berubah. Kalau kita masih hidup dalam dosa, kita harus berubah. Kita harus berubah. Dia tidak berubah, kita harus berubah menjadi lebih baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan poin yang ketiga, senggol lagi. Akhirnya ajaran setan. Kita lihat ya. Nah, kita mau lihat ajaran setan ini apa ini? Kambing hitam. Kambing hitam. Yohanes 8 ayat 42 kita baca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Apa sih ajaran setan? Cuma satu slide saya mau sampaikan kepada jemaat SMC. Apa sih ajaran setan? Coba next slide. Ini ajaran setan. Coba Bapak Ibu perhatikan slide di depan. Boleh baca? 1, 2, 3.
Gak apa-apa. Tuhan tahu kondisimu. Kok nggak ada suara? 1, 2, 3. It's okay, gak apa-apa. Tuhan tahu kondisimu. Hati-hati penipuan. Ini ajaran setan. Ketika engkau tidak melakukan kebenaran dan dia bilang, dia taruh di hatimu, it's okay kok, gak apa-apa. Ini ajaran setan. Karena dia itu adalah apa? Bapak pendusta. Karena kita udah tahu ini tidak benar. Tapi apa? Pikiran kita apa? Gak apa-apa kok, it's okay. Tuhan tahu kok kondisimu. Aku harus mengampuni. Aku tahu sih firman Tuhan, aku harus mengampuni. Tapi setan dengan ajaran yang sesatnya dia masuk ke dalam pikiran kita dan taruh kata-kata ini sama kita. Gak apa-apa kok, kamu kan lagi sakit hati. Gak apa-apa kalau lagi sakit hati. Hatimu rajamu. Kamu harus ikuti hatimu. Kamu lagi bete just now. Kalau bete berarti bete. Pokoknya kamu lagi bete, titik, hatimu rajamu. Inilah yang ditanamkan sama setan hari-hari ini. Dia buat hati kita menjadi raja kita. Tapi sebenarnya harus jadi apa? Yesuslah menjadi raja di hati kita, amin. Tapi karena kita buat apa? Hatiku rajaku. Kalau aku lagi bad mood, ya udah aku bad mood, aku bete sama dia, aku nggak mau mengampuni dia. Nanti firman Tuhan bilang gini, setan bilang nggak apa-apa kok, kamu ngampuni nanti aja. Natal 2027 baru kamu mengampuni. Halo, emang besok lu masih bangun? Kalau besok lu nggak bangun, Lewat. betul itu. Lewat. Bapak. Kalau besok masih bangun, kalau besok nggak bangun, Game over. game over. Gimana tuh bahasa Mario lagunya? Inilah yang ditanamkan hari-hari ini di akhir zaman. Ketika saudara nge-scroll medsos, ada muncul ya, nggak tahu orang kok pakai baju nggak lengkap gitu ya. Ini ada video porno lewat. Wah, mantap ini. Sikat. Tuhan tolong ya, jangan disikat. Oh, mantap ini ya. Wah, ini nonton ini. Terus iblis bilang, enggak apa-apa, kamu tuh lagi stres, kamu tuh butuh refreshing. Agak mati. Kamu tuh butuh refreshing, nonton aja nggak apa-apa. Tuhan tahu kok hatimu. Tuhan kamu lagi bete, Tuhan tahu kamu butuh refreshing. Dan it's okay, nggak apa-apa ini yang ditanamkan sama iblis. Dan I don't know apa yang iblis tanamkan, it's okay, nggak apa-apa dalam kehidupan saudara. Pada sesi yang kedua ini. Nanti sesi 3 firman Tuhannya beda lagi. It's okay, nggak apa-apa, Tuhan tahu kok kondisimu. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Kaum pria ayat 1, kaum wanita ayat 2 bergantian ya. Silakan kaum pria 1, 2, 3. Ya, kaum wanita 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan sombong. Terus mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kaum pria, lanjut. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menyerahkan orang, tidak dapat mengangkat diri, jarang tidak sayang baik. Ayat 4, 1, 2, 3. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sama-sama ya baca ya. 1, 2, 3. Ayat terakhir. Secara lahiriah apa? Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memiliki perbuatannya jauh dari mereka itu. Secara lahiriah mereka ibadah.
Secara lahiriah mereka ibadah, tapi mereka mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, mereka sombong, mereka menjadi fitnah. Tapi saya berdoa, semua jemaat SMC di sini tidak ada yang suka fitnah orang, tidak ada ya. Di luar ada, di sini tidak, luar angkasa, Planet bumi. di luar planet sana ada. Tidak ada yang berontak terhadap orang tua. Amin. Amin. Jadi kalau berontak sama orang tua, nggak diajari gembalanya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saya berdoa semua jemaat tahu berterima kasih ya. Itu orang kasih saudara sesuatu, kita belajar tahu berterima kasih ya. Ada nggak orang yang nggak tahu berterima kasih? Ada ya. Nggak usah heran, sudah akhir zaman. Itu. Jadi kalau ada orang nggak tahu berterima kasih, ya udah akhir zaman. Ya. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka damai, tapi semua suka damai kan? Amin. Suka toh? Suka menjelekkan orang. Nah, ada yang suka menjelekkan orang? Gak usah menjelekkan orang, kita juga tidak sempurna. Ya. Terus tidak dapat mengekang diri, garang. Coba kasih wajah garang gimana sih? Jengket. Pak Dana walaupun senyum-senyum tuh ada garangnya saya. Ya. Boleh kasih senyum nggak sama saya ini? Jangan garang dong, garang gini ya. Kalian ini saudara-saudara yang luar biasa diberkati ya, SMC ya. Tidak suka yang baik. Semua suka yang baik kan? Suka mengkhianat. Tidak ada di sini satupun tidak ada yang selingkuh. Tusuk. Semua SMC sini diberkati Tuhan, amin. Tidak ada satupun yang selingkuh ya. Bukan, jemaat SMC tidak ada. Walaupun emang sudah akhir zaman, tapi sini tidak ada. Apalagi Jeffrey, Jeffrey ini sangat setia ya. Lanjut. Tidak berpikir panjang, berarti pikirannya pendek. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di sini. Saya ada gambar sesuatu di sini. Coba mundur lagi. Asal dari Hana kepengen cepet-cepet ini ya. Belum ini loh. Sebelumnya. Oh next. Kok ini sih? Sebelumnya, yang gambar ada lagi nggak? Oh ya saudara. Oke nggak apa-apa. Next. Gambar kereta api. Ada 2 sih kereta apinya. Yang satu tujuan ke Jakarta, satu ke Semarang. Gak ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Saudara ini apa saudara? Kereta api. Siapa pernah naik kereta api? Aku dong ke Malang. Kemana enak ya naik kereta api ya? Apa yang terjadi sama kereta api ini? Mencong. Hah? Ini sebenarnya ada 2 gambarnya. Satu ada tulisannya, satu tidak ada tulisannya. Ya toh? Kalau nggak ada tulisannya kelihatannya jelas. Tapi karena ada tulisannya udah ketutup udahannya poin dari gambarnya. Jadi di sini apa yang terjadi sama kereta apinya? Miring. Keluar, benar itu miring benar. Keluar jaring benar ya kan? Ada lagi? Lagi lelah. Keretanya lelah. Ya udah, keretanya lagi lelah. Ya Bapak Ibu Saudara benar ya. Jadi kereta ini tuh dia keluar jalur dari yang diinginkan, di luar dari rel. Dan hari ini kalau Tuhan datang dengan firman-Nya kepada kita, jika kita terus hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita tidak akan pernah baik-baik saja. Dan Tuhan itu banyak sekali sering menegur kehidupan kita. Kayak lagu tadi apa? Disempurnakan selalu. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristen untuk mau disempurnakan. Ayat terakhir, saya nggak temennya di samping saudaranya. Ayat terakhir. Kata Bu Dandang, habis ini kita makan nasi aku. Nasi kebuli. Saya dibilang sama ibu, nggak apa sih, kita tuh family Bu ya. Saya senang kalau ke Sencaki pulang saya bisa
kuliner gitu ya. Banyak loh. Kok jenggot? Ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Siapa suka ice coffee? Kata Aku dong. ice coklat. Aku dong. Ibu Sylvie, ice hot. Oh hot. Ya udah. Saya lagi kayak jadi apa namanya? Apa? Waiters ya? Iya. Lumayan pakai kris. Siapa suka ice? Suka ice? Aku dong. Ice. Siapa yang suka hot? Enggak dong. Siapa yang sukanya Bebek. enggak panas, enggak dingin? Dua-duai. Dua-dua ya sudah. Ya udah nggak jadi. Kopi shop. Saya kalau bikin susu ion, kalau panas saya suka panas. Saya kasih panas tuh nggak dingin, itu kayak ultra atau something gitu ya, nanti disensor. Tapi kalau enggak tuh nggak enak rasanya. Dan itu yang terjadi sama kita. Tuhan berkata, aku tahu semua pekerjaan, usahamu. Engkau tidak panas, engkau juga tidak dingin. Setengah-setengah. Ibadah iya. Enggak ibadah iya. Nonton porno juga iya. Ibadah iya. Gosipin orang juga iya. Nambah-nambahin iya. Ibadah iya. Bohong juga iya. Korupsi KPK. Betul. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Tuhan juga suka. Tuhan juga ternyata suka yang kalau dingin, panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas, apa yang terjadi? Dibuang. Apa yang terjadi? Dimuntahkan. Sesuatu yang dimuntahkan itu dari mana? Dari perut keluar ke mulut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak dingin, kita nggak panas, Tuhan nggak ingat kita. Kalau kita nggak dingin, kita nggak panas, Tuhan nggak ingat kita. Kita harus menjadi pribadi yang A, B, hitam, putih. Karena engkau berkata begini, coba ayat 17 itu bagus sekali. Saudara kita baca. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Barang siapa ku kasihi ia, ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 terakhir. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini, mari jadi pribadi yang kalau dingin, kalau panas. Kalau kita hidup mau ikut Tuhan, kita tetap berjalan dalam rel kebenarannya. Hidup tuh sebenarnya, kita tahu hidup tuh adalah pilihan, benar ya? Betul ya? Saudara dikasih OT. Suka OT? Suka? OT porong, OT ayam, OT babi, suka kan? Saudara dikasih 10 OT di dalam satu box. Apakah kita makan semua? Enggak.
Kita yang pilih mau makan berapa. Kita mau makan satu aja sudah cukup, makasih. Kita mau makan 2, makasih. Jadi OT-OT-nya itu tidak jahat, tapi kita lah yang memilih. Sama hidup ini tuh tidak jahat. Kita aja yang harus memilih. Kita ini mau bersikap seperti apa. Kita nggak bisa menghindari, misalnya di kantor gitu ya ada gosip, tiba-tiba kita nggak bisa menghindari, tetapi kita bisa memilih. Kita mau stay di sana atau kita mau mundur. Kita pergi cari kesibukan yang lain. Hidup ini pilihan. Kita yang memilih. Jadi nggak bisa ya. Kesempatan untuk selingkuh itu datang terus ya. Atau bohong itu kita bisa memilih kok. Kita mau bohong, kita mau jujur. Hidup ini kita yang pilih. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya serahkan kepada Saudara Jeffrey untuk menutup dalam doa.